Di mana tempatnya? Sebelah situ. Oh, oke. Lewat jalan sini bisa? Iya, iya. Oh, oke. Kita sembahyang dulu sebentar ya. Oke, oke. Habis itu langsung saya usul. Ini udah ditunggu sih di situ. Oke, oke. Berarti saya parkir di mana? Sini aja ya. Oke. Bapak kalau mau jalan lewat sana bisa masuk jalan. Oh, yang muter situ ya kemarin. Ya, lewat ya. Purwolinda itu ya. Ya, kalau Pak pakai motor bisa langsung ke Yang sini tadi? Ya, jalan enggak, bukan yang ini, jalan. Oh, jangan sampai sana ke sana. Yang di Puro itu. Ya, jalan besar itu pertiga. Bukan. Dekat sini di sebelah. Ada jalan Oke. ke Pak. Ya, pokoknya lewat belakang sini ya. Ya. Kalau lewat sini juga bisa. Ya, lewat Purwolinda aja tuh. Ya, oke. Udah ditunggu Pak sama warga. Siap. Kami tak izin sebentar. Jadi ini udah kosong Pak Gusti udah. Mana dia? Dia ngontrak. Wah, bos. Ini baru Pak udah datang nggak? Ya, ini enggak mesin yang lama. Mesin lama. Iya, manut kadi ulama menawi puniki galah jam sieun niki sampun melintangin yang munas galah de diudarane sunton sami di bos mantan puniki mendenin ini sosialisasi punapi cara pemilahan sampah dari sapunika. Asdereng yang lantur kami sampun sida rauh mengumpul riki jadi iring titian sosialisasi ngendenin inde pemilahan sampah saking sumbernya kali ini. Nah, sedherek lantur puniki titian jadi memperkenalkan diri. Sira komandan sana iring titian nyarangin parikrama raina mangke puniki nggih punika wonten titian puniki saking Bogor Sare lihat punika untuk bahan bakar punika. Nah, fakta tadi bahwa sebenarnya pun sang kan, tapi berbentuk butiran karena organik puniki di press dibekukan dia melalui mesin nantinya dan makanya sampah duwe hanya organik punika boyo dia CV kemantan kegunaannya banyak kegunaannya nanti. Satu untuk pupuk sudah pasti. Pupuk yang akan dihasilkan punika berupa pupuk kompos dan pupuk cair. Pupuk cair puniki adalah lindinya. Lindi daripada organik itu sendiri. Lindi puniki yang terkontaminasi pastikannya dados berbahaya. Nah niki makanya kita bagaimana kita memilah sampah punika saking sumber mangga sampuna organik idedane puniki kena terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia yang lain. Makanya kita pisahkan. Kalau sudah terpisah, air lindi puniki dados pupuk cair. Menawi semeton titian sampun mengakses ring YouTube jadi punika punika manfaat kegunaan daripada lindi pupuk cair punika. Lantur pelet punika sekali atur titian maka bahan bakar prosesnya dari organik juga akan diolah dicacah. Setelah dicacah akan dipres. Nah dipres niki sampun dados bahan bakar untuk mesin-mesin yang menggunakan bahan bakar seperti mesin pemanas kali punika mesin pembangkit listrik. Nah kebetulan sampun wonten wacana puniki kedepannya kita akan bekerja sama dengan Indonesia Power untuk mengkondisikan pelet itu untuk sebagai bahan bakar kali punika. Nah dumugi jeung lantur ring ke depan puniki diosan ring Indonesia Power puniki menawi sekali yang menggunakan bahan bakar nah nika bisa bekerja sama dengan kita. Konsep awal puniki wantah kita ring Widangan Pomogan utamanya ring Banjar Bogor Sare adalah pilot project untuk mewujudkan TPS 3R niki
ke depannya, karena satu untuk mengelola sampah yang ada di Pemogan tidak akan cukup dengan satu tempat niki saja. Nah, target dari pemerintah kita ke depan itu paling tidak mempunyai 4 sampai 5 tempat pengolahan sampah. Nah, mudah-mudahan di tahun 2022 ini lahan yang diajukan oleh pemerintah desa yang ada di Tahura ini presiden kecumpuin dari pemerintah harus melantur sampun presiden membangun TPS 3R sana makin kali di sisi keluar ini dari suhu di nanti sana di Gang Wijaya yang tadi yang di belakang pom bensin di bypass nih ke target kedua nang lantur menawi nika program pemerintah mogi masyarakat mendukung terlaksananya program ini. Nah, diaturkan ke depan sekali sampun keatur TPA Suwung pasti ditutup karena makin puniki sudah ditutup, cuman Kota Denpasar masih diberi kebijakan karena satu terkait tempat pengolahan belum maksimal kayak gitu. Nah, masih bisa diberikan ke depan punika TPA Suwung ditutup, yang boleh dibuang ke TPA Suwung adalah residu. Nah, jenis-jenis sampah residu punika mulai bos-bos yang diatur serta tim edukasi apa saja yang termasuk bahan-bahan residu sekali punika. Ini sakit yang menikah rumun menawi melalui bos-bos wenten sesi tanya jawab kita yang aturin ring semotor yang serasani. Jadi raja semong atur yang ring idarane agung ramo ring import iki. Semua katur malih Tuan Presiden sampun nyaran kita. Kita kalau jadi wenten sosialisasi TPS 3R yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Wayan Mudani. Kita akan dimatur yang hanya memperkenalkan diri, nama yang Marialon yang dipilih sebagai ketua kelompok ini. Tapi sana kapten mungkin memari antar bicik atau garis skenario. Dua niki TPS 3R niki program pemerintah sebelumnya niki untuk menanggulangi sampah. Sekali atur Pak Wayan mau TPS akan ditutup per tahun 2002 niki. Buanen sampah niki sampun harus dikelola. Menurut kan pembuangan air sampah itu tercampur itu termasuk residunya jadi satu. Menikah karena TPS itu berbau kan. Dua nanti niki akan dipilah di sumbernya ring rumah tangga masing-masing. Ada nanti wasan itu yang organik, non-organik dan residu. Menikah atau tidak, dua niki wakil tim yang jadi menyampaikan melalui bos. Oke, puput yang untuk Pramasati. Om, Santi, Om, Suksma. Seluruh proses itu. Untuk secara teknis melalui bos ring proses pemilihan sampah dan sebagainya itu yang serahkan pada ahlinya dari pihak komisi. Namun yang akan sedikit bercerita kenapa TPS 3R ini kita butuhkan di Pemogan gitu. Dulu kalau tidak salah sekitar bulan September kelompok Agi dan Saking Glogorinda juga sampun diundang oleh pihak desa untuk membahas tentang akan diadakan tempat pengolahan sampah TPS 3R ini. Minat dumun sampun wenten proses pengadaan TPS 3R, tapi dalam pelaksanaannya barangkali masih belum dilakukan prosesnya turun sempurna dilakukan sehingga ada sedikit hambatan. Nah, berbekal dari situ dan kebijakan pemerintah, begitu juga sokongan dana dari pemerintah, akhirnya kita memproses mulai dari awal lagi. Dan terus terang kami selaku tim juga belum tidak tahu waktu itu bahwa TPS 3R itu sudah mau di-launching ya. Dan yang tanyakan juga beberapa masyarakat juga terbening ya. Nah, Niko mawinan kita saran tim buat komitmen bahwa
TPS 3R ini bukan kepentingan siapapun, bukan kepentingan salah satu pihak, tapi ini adalah kepentingan kita bersama. Oke. Kenapa saya sampaikan begitu? Yang pertama, ini TPA yang ada di Suung ini akan ditutup untuk pembuangan sampah, kecuali residu. Jadi residu mantan yang boleh dibuang ke TPA. Ini yang pertama. Yang kedua, kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Pergub bahwa sampah ini sudah harus mulai dipilah di tingkat sumber, dalam hal ini adalah rumah tangga. Kemudian setelah dipilah ini diapakan, kan begitu permasalahannya. Nah, inilah salah satu solusi yang ditawarkan oleh pemerintah adalah kita olah sampah kita sendiri. Kenapa dia bilang kita sendiri? Karena yang berproses dari awal merencanakan, kemudian konstruksinya, dalam menyiapkan fasilitasnya, kemudian yang melaksanakan, itu adalah semua dari komponen masyarakat. Jadi tidak ada orang lain yang di luar dari warga kita sendiri. Nah, kebetulan mungkin tempat yang diputuskan itu adalah di wilayah Glogor-Cari. Nah, kenapa di Glogor-Cari? Kenapa tidak tempat lain, kan ya nih? Ini kronologisnya adalah satu, bahwa kita memanfaatkan lahan-lahan yang dimiliki oleh pemerintah. Dalam hal ini, kalau ini kan lahan dimiliki oleh pemerintah Provinsi Bali. Karena Pak Gubernur Niki yang intens mengelola bagaimana kita mewujudkan pengelolaan sampah kita sendiri, akhirnya di beberapa tempat pun, di desa lain pun yang dimanfaatkan adalah tanah milik provinsi. Kemudian di Pemogan, luas tanahnya sebenarnya cukup besar, tapi yang kita manfaatkan adalah seluas 14 are. Yang dalam pelaksanaannya kita akan manfaatkan 12 are, karena pertimbangan ini 2 are sampun dimanfaatkan oleh kelompok Niki. Nah, Niki juga tidak akan, kami sudah sampaikan juga ke pihak pemerintah bahwa ini juga tidak akan diambil alih atau apa, karena memang sudah dimanfaatkan oleh kelompok, kemudian kelompok Niki pun yang mengelola TPS 3R Niki. Selanjutnya banyak isu yang menyebutkan bahwa bau dan sebagainya. Kemudian akan sama dengan posisi di TPA, Jadi detailnya akan disampaikan lebih lanjut oleh pihak Niki, tapi kami pastikan bahwa kita bukan TPS 3R pertama di Bali maupun di Denpasar Selatan. Di Denpasar Selatan yang sudah lama beroperasi itu ada di Sanur Kau, dan sampai saat ini McKinsey juga yang mendampingi, dan itu tidak ada masalah sama sekali. Bapak-bapak kalau lewat di Jalan Danau Tempe, ya jangan mampir yang di depan, gitu. Kalau bapak-bapak ke sana mungkin perlu didampingi sama ibu-ibunya. ke utara nih, di pertigaan setelah turunan ke utara ada tulisan KSM Sekar Tanjung, Itu adalah TPS 3R punyanya Sanur Kau. Ada di sebelah PU, kalau nggak salah itu yang di sebelah utaranya PU. Nike, kalau sepengamatan dia sekitar jam 11-12 itu sudah tidak ada aktivitas di sana, karena sampahnya sudah dikelola dengan baik. Kemudian tidak ada timbunan apapun di sana, kecuali kontainer sampahnya masuk ke kontainer yang milik DLK kalau nggak salah. Di sana itu hanya sampah residu. Apa itu sampah residu? Mulai bos, detailnya akan disampaikan oleh pihak edukasi. Nah, yang satu lagi, sebenarnya kita mendapat 2 kegiatan di awal dari pemerintah pusat, karena dianggap masalah darurat sampah, jadi perhatian pusat yang melalui DAK cadangan, DAK khusus, artinya dana alokasi khusus. Untuk Bali Niko sampai mendapat kurang lebih 100 miliar karena perjuangan dari pemerintah kita, penyampaian ke pusat bahwa ancaman sampah luar biasa, dapat 100 miliar, dan Denpasar itu hanya bisa mengakses sekitar 9 miliaran. Jadi
untuk seluruh desa kurang lebih 9 miliar sekian, yang seharusnya ada 35 miliar kurang lebih nih. Karena terkait permasalahan lahan, jadi ada lahan pemerintah tidak punya akses, kemudian sebagian besar kondisinya seperti itu, dan kita bersyukur masih bisa untuk memanfaatkan dana itu. Dan ke depan kita kalau Tian sih optimis bahwa ini bisa berjalan, karena apapun kondisinya pengelola sampah swasta itu kita tidak hentikan begitu saja, enggak. Kita akan bekerja sama dengan mereka, kita akan edukasi juga melalui pendampingan dari McKinsey sehingga Niki bisa bersinergi. Jadi harapannya masyarakat Riki paham dulu kenapa kita harus ada, kemudian apa yang harus dilakukan, karena Niki semata-mata memang untuk kepentingan kita. Pada saat itu benar-benar ditutup TPA hijau atau kelentong sampah kan kita nih. Nah Niko Malaysia Bos akan dibahas detail. Akhirnya langkung Niko Demun Malaysia Bos sesi tanya jawab Malih Lanturin. Aige buku titik yang untuk para Santi. Om Santi. Kerjasama saat ini baru dengan 6 desa di Kota Denpasar. Salah satunya adalah Desa Pemogan. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah supaya kita nggak semata-mata buang sampah ke TPA yang ada di Sulu, karena isunya TPA itu sudah penuh dan akan tutup seperti ini kan. Tapi memang masih dibuka, hanya saja lahannya sangat sempit seperti itu. Nah, di sini hal pertama yang kita perlukan untuk mengurangi sampah yang kita buang ke TPA adalah pemilahan sampah yang berbasis sumber. Nah, itu dia kenapa Bapak Ibu berkumpul di sini untuk kita sama-sama belajar gimana sih pemilahan sampah, apa sih pemilahan sampah, dan gimana sih caranya melakukan pemilahan sampah. Nanti mungkin 30 menit lagi kita akan lakukan simulasinya juga supaya Bapak Ibu lebih memahami bagaimana cara melakukan pemilahan sampah. Sebelumnya saya boleh tanya, Bapak Ibu sudah sarapan? Ibu-ibu sudah selesai masak? Sudah. Bapak-bapak sudah sarapan? Belum. Pernah masak kalau di sini pernah masak beli ya. Banyak uang di sini. Alhamdulillah banyak uang ya Pak ya. Beli. Jadi beli makan. Yang penting udah sarapan, jadi nanti apa yang dia sampaikan ke depannya itu bisa diterima dengan baik gitu. Bersama-sama otaknya mencerna materi dari saya, perutnya mencerna sarapan yang tadi dimakan pagi-pagi. Udah kopi? Udah. Alhamdulillah sudah. Iya. Komplit. Alhamdulillah. Ya. Mungkin saya agak pindah ke sini soalnya pengen lihat semuanya. Belum ada? Langsung jadi satu ya, bro. Langsung berarti di satu tempat sampah apapun sampahnya cemplung aja begitu ya. Semua begitu? Ya, orang tongnya mahal. Tong sampah mahal. Wah, tadi banyak duit Pak. Bisa. Duitnya kan untuk beli makan, masa beli tong sampah? Beli makan. Oke, iya. Berarti di sini semua orang belum mengenal pemilahan sampah ya. Jadi setiap sampah apapun yang dihasilkan dicemplungin di satu tempat sampah seperti itu. Nah, sebenarnya kenapa sih harus dipilah sampahnya seperti itu? Karena kalau kita jadikan satu, ada beberapa hal yang jadi negatif. Contohnya yang pertama, misalnya kita punya sampah kebun kan, rumah gede-gede, punya pepohonan. Nah, kalau kita habis nyapu, sampah kebunnya cemplung di tempat sampah. Kemudian punya adik bayinya pakai popok, cemplung juga jadi satu di tempat sampah. Si daun-daunan ini yang tadi disampaikan sama bapak-bapak dari KSM bisa dijadikan kompos, tapi terkontaminasi sama pipisnya adik bayi, jadi nggak bisa diolah lagi gitu. Terus kemudian kalau bank sampah gitu nih, ada bank sampah yang seperti ini kan laku ya di bank sampah plastik. Tapi nilai jualnya akan berkurang ketika sampah ini dicampur tadi sama si popok, sama bekas masker, sama pecahan kaca, dia jadi robek seperti itu.
Nah, akan mengurangi nilai jualnya. Jadi udah dua dampak negatifnya ketika kita buang sampah di satu tempat. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, petugas-petugas kebersihan kita yang ngangkut sampah, yang bawa ke TPA, itu punya tempat kerja yang nggak nyaman. Kita sebagai manusia, mudah-mudahan tergelitik hatinya habis ini. Kita sebagai manusia tentunya pengen suasana kerja yang nyaman. Bayangin aja ketika petugas kebersihan kita ngangkut sampah yang tercampur seperti itu, kemudian beliaulah yang harus mengais-ngais untuk nyari bahan-bahan yang bisa didaur ulang. Lingkungan kerja mereka sangat kotor. Terus kalau ada beling dan segala macam, tangannya bisa ketusuk dan infeksi. Kemudian ya hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi seperti itu pada tempatnya. Siapa yang pernah dengar hal itu? Oh, semua. Semua, betul. Tapi konsep itu, mohon maaf Bapak Ibu, sudah terlalu Ini, Padi. tua Sini. untuk saat ini. Padi depan. Ini 2021. Tapi konsep membuang sampah pada tempatnya ternyata, jadi kalau ilmu pengetahuan kan memang selalu berkembang. Begitu juga dengan hal yang terjadi di masyarakat. Kalau buang sampah pada tempatnya itu teori yang sudah lama. Sekarang teorinya adalah buang sampah sesuai dengan kategorinya. Jadi di program kami, nama programnya Rethinking Recycling Academy. Ya Pak? Oke. Di program kami, nama programnya Rethinking Recycling Academy, itu kami menyarankan untuk melakukan pemilahan sampah menjadi 3 kategori. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu pernah dengar kalau milah sampah jadi 2 kategori. Kategori apa saja? Plastik dan organik. Itu biasanya disebut anorganik dan organik. Nah, kenapa di program Rethinking Recycling Academy ini dibuat 3 kategori? Adalah supaya sampah-sampah anorganiknya tidak lagi saling mengkontaminasi. Contohnya sampah, kita mulai dari sampah organik. Sampah organik, ada yang familiar dengan sampah organik? Bapak Ibu? Betul itu. Persepsinya aja. Daun muda. Oke, selain daun muda, daun-daunan, ada lagi? Kacana, Pekacana, sampah sayur, betul. Ada lagi? Ya, sisa makanan, kemudian sisa sampah upacara, sampah-sampah kebun, itu adalah contoh-contoh sampah organik. Nah, kalau itu kita jadikan satu, kita kemudian sampah yang kedua kategorinya adalah daur ulang atau anorganik bernilai. Contohnya apa? Plastik, lagi aluminium, lagi kardus, betul. Ada lagi? Besi bisa. Ada lagi? Iya, itu kalau misalnya ada yang merasa itu sampah, masuknya ke kategori daur ulang. Dan itu bisa dijual karena dia adalah anorganik yang bernilai. Jadi plastik bisa dijual juga di bank sampah. Besi juga bisa. Koran, betul. Kertas itu bisa. Jadi kita nyebutnya anorganik yang sudah tidak bisa diolah lagi. Ini kita sebut dengan residu. Tadi yang disampaikan sama Bapak, residu hanya residu saja yang bisa masuk ke TPA nantinya. Apa contohnya kira-kira? Pecahan kaca, betul. Popok, betul. Masker. Beling, ya betul. Iya, betul Pak. Iya, betul. Jadi, kenapa juga harus dipisahkan? Kan ini kotor semua ya. Masker, kalau sekarang kita biasanya pakai masker sekali pakai. Jadi lagi pandemi seperti ini pakai masker. Kalau masker ini dibuang, itu sudah ada kontaminannya di situ, ada dropletnya. Apalagi saya ngomong dari pagi sampai siang, ya pasti sudah banyak ada dropletnya di situ. Ini termasuk sampah yang nggak bisa kita apa-apain lagi, jadi harus dibuang. Kemudian ada tadi beling yang nyebutin pecahan kaca.
itu juga harus dibuang secara terpisah dari sampah-sampah yang lainnya. Jadi harus dikelola juga sampah-sampahnya yang termasuk B3 bahan beracun berbahaya diolah di TPS 3R. Seperti itu kurang lebih. Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Kalau minyak masuk B3. Iya, betul. Ada lagi? Berarti itu harus dipisahin nanti ya? Betul. Biasanya kita ngelola kalau sampah minyak jelantah itu ya memang harus dipisahkan dari yang lain karena dia akan mengkontaminasi juga. Kalau plastiknya minyak, bekas minyak kan biasanya ada bimoli yang plastiknya tebal-tebal, harganya lumayan mahal. Jadi itu harus dibersihin dulu sebelum dibuang di daur ulang. Dibelah gitu Bu, kirinya. Biasanya Digunting. kan digunting. Betul. Digunting semuanya balik. Betul, ya dibersihkan. Jadi sampah daur ulang atau anorganik bernilai itu yang bersih saja konsepnya. Contohnya misalnya bapak ibu beli bakso, abang beli bakso dong, terus ada plastiknya, sampai rumah digunting, dibuang, plastiknya itu dicuci, dikeringkan, jadi daur ulang. Kalau malas nyuci, jadi residu. Sedangkan konsepnya 3R, kita harus yang pertama tadi reduce. Reduce itu mengurangi. Yang kita kurangi apa? Residu. Jadi besok kalau kita mau beli bakso, bawa kotak makan sendiri atau bawa mangkok aja dari rumah. Jadi Bu biar nyambung ini ya. Iya. Jadi mengingat apa yang disampaikan Pak, ini anggarannya besar. Jadi pemilahan sampah organik non organik, makanya warga itu harus mendapatkan tong semestinya. Jadi biar bisa artinya ini organik non organik apapun namanya itu. Jadi harapan kami biar dapat begitu. Oke. Ya. Nanti itu akan dijawab oleh pihak yang lebih berwenang. Ya. Ya, saya setuju. Jadi bagaimana sih kita memilah sampah di rumah gitu? Memilah sampah di rumah itu sebenarnya konsepnya bukan yang kita cemplungin dulu jadi satu, terus besok abang petugas kebersihannya datang terus kita pisahin lagi. Tidak seperti itu. Jadi konsepnya agak keliru kalau yang seperti itu. Milah sampah adalah kita menyediakan tempat sampah sesuai kategori. Misalnya kategorinya ada 3, organik, daur ulang, residu. Jadi kita siapin 3 tempat sampah yang berbeda. Kemudian nanti begitu kita ketemu habis nyapu, sampahnya organik, tinggal dibuang di tempat sampah organik. Habis minum air mineral, sampahnya jadinya sampah apa? Sampah plastik. Sampah termasuk kategori apa? Daur ulang. Daur ulang. Jadi dibuangnya di tempat sampah daur ulang. Kategori sampahnya? Organik, Organik, daur ulang, residu. Oke, sekarang saya Dewa boleh disiapin. Sekarang kita akan ceritanya. Wow. Oh, sampah. Oh, itu sampahnya lewat. Mochinya lewat. Itu mochi gede. Mochi raksasa. Mochi raksasa ya? Oh, truknya ini. Warnanya separuh atas. Oh, itu warnanya merah ya, Pak ya? Ya, jadi di sini ada gambar contoh-contoh sampah. Nanti Dewa akan membagikan satu-satu ke Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu pikirkan nih, yang gambar yang Bapak Ibu dapat itu termasuk kategori sampah apa sih? Nah, ini saya sudah menyiapkan 3 tempat sampah, pura-pura aja ini tempat sampah. Nah, satunya tempat sampah organik, daur ulang, dan residu. Nanti silahkan ditempelkan di sini. Ceritanya buangnya caranya nempel. Jadi yang didapat dari amplop misalnya, oh sampah kebun nih organik, buangnya di organik. Seperti itu. Bapak-bapak dari KSM udah siapin hadiah ya Pak ya? Oke. Sudah katanya. Udah. Kita udah siapin. Oke, ya. 300 malah. 300 ada hadiahnya. 300 apa ya? Ya. Jadi Itu stiker itu Pak, dibuka Pak, ditempel. Stiker. Nah.
Angge. Hah? Oh, Bapak nyebut softtek dapat softtek Bapak. Nyebut softtek tadi kan? Dapat softtek ini. Dibuka Pak itu Pak, stiker Pak, ditempel Pak. Oke, kalau sudah yakin kategori sampah yang harus dibuang itu masuk kategori mana, silakan langsung buang di tempat sampah yang sudah saya sediakan. Silakan. Sudah beli. Yuk. Baru ada 3 yang nempel, silakan Pak. Apa ini Pak? Styrofoam itu. Oh yang pakai Kotak itu. oh, nasi itu ya? Styrofoam. Ini daun apa? Kardus. Yuk. Apa ini Pak? Ini apa nih Pak? Gambar apa nih? Yang apa itu? Oh bungkus ini bumbu. Oh, bukan. Bungkus bumbu. Ayo. Apa mas mana Pak? Gini apa namanya? Dibuang kemana? Ah ya. Dibuka Pak, ditempel itu Pak. Ya stiker. Ibu dapat apa Bu? Oh, box makanan ya? Oh, makanan ya. Artinya apa itu Bu? Oh, kalau ini, nah ini bungkus ini daun. Plastik ya? Plastik. Nah, mas mana? Mau mas mana beli? Non organik? Ya non organik, tapi residu atau daur ulang? Daur ulang. Nah, dibuka stikernya, tempel di daur ulang. Yang belum yakin boleh diskusi dulu satu sama lain. Biar semua dimenang. Komen-komennya Pak Gede kan kenapa? Hati-hati bukunya rusak ya ibu-ibu ya. Buka-buka stiker. Untuk daur ulang itu. Apa itu Bu? Kalau botol-botol daur ulang, kalau dia pecah baru masuk ke situ. Daur ulang. Oke, ada yang belum nempel? Cangkang telur. Ayo, residu atau organik? Organik jawabannya ya. Jadi yang memang dari alam akan pasti kembali ke alam, itulah bahasa kerennya. Oke, sampah kebun. Sisa buah-buahan. Sampah sisa upacara. Organik. Betul, berarti yang tadi nempel organik ini siapa aja? Saya. Pak dicatat Pak namanya Pak. Oke, organiknya udah paham berarti ya Bapak Ibu ya. Yang selanjutnya daur ulang. Koran. Kaleng. Botol plastik. Botol kaca. Kardus. Tetrapak. Berulang itu. Udah yang kertas? Ya, oke, benar. Berarti udah paham ya daur ulang ya? Oke. Residu pecahan piring? Masker dan perban? Pembalut? Beling, pecahan botol, puntung rokok, kemasan kotor, apa ini, barang elektronik tidak terpakai, bohlam. Ada satu yang salah nih. Ini kemasan bersih. Jadi masuk ke daur ulang. Kalau kemasannya masih bersih,
Anggota nih. Iya, petugasnya itu. Jadi siapa yang tadi nempel celana? Mana dia? Mantau sampah. Dicatat ya Pak namanya. Tapi sebagai anggota KSM Pak. Oke, ya jadi jadi sebenarnya itu tadi prosesnya melakukan pemilahan sampah. Begitu kita lihat, kita mau buang sampah nih, kita lihat dulu ini sampah apa sih, baru dibuang di tempat sampah yang sebenarnya gitu. Jadi yang benar atau yang tepat. Dan artinya pengwentan artinya space untuk pelinggi. Because ada yang guna saja ini sampah-sampah ini kok mungkin kami sampun paham sana nanti kodai wau sana mangke dicam nas sering mangalau kasnya misalnya sampun sidor awuh mangke sekali paya niki wenten saking desa Pak D Wijaya dicam nas malih udang meter ya boleh pang wenten mandan genah pelinggi. Kan sana dinas cara itu kan balik 3 meter, 5 meter pelingin itu kan jelas itu. Itu dia Iya, teman. Nawe sana kilosan meter kali. Iya, lurus Pak. Yang waktu seketiaturnya Pak Manggur itu masalah Pak Moniki dan Meresidayang Pak Wenden nangin balik jadi disatukan Wenden kegiatan api disatukan biji sekat anunya ada tempatnya Pak di samping itu gampang warga ini berkoordinasi di biji kita sampun benahnya agak lingah kan becik itu warga di dia hapun ikut sukses. Oke, semua tentang pitaken puniki punapi untuk ke depan niki kena linge jabat hara puniki mangde jimar malah gede kan kali punika. Oke, semua nawi wentan jadi cawe siang umur artinya puniki ampun wentan 3 penanya puniki. Yang pertama terkait dengan proses pemilahan sampah. Proses puniki pasti ke wenten sarana kan tadi punika. Sarana punika ya pasti ke nyene tong sampah atau sampah dumugi ten wenten kapiameng puniki. Nah manut kadi program artinya niki kan program pemerintah yang diminta atau kita di masyarakat diminta untuk melakukan proses pemilahan. Pastinya ada hak dan kewajiban kan punika. Kewajiban itu dane pasti sudah bagaimana mengelola sampah nikel dengan memilah. Hak itu dane mendapatkan hasil dari pemilahan punika kan tadi punika. Nah yang pertama hak punika tong sampah. Nah tiang ring KSM puniki sampun berkoordinasi untuk program pertama puniki kita akan memaksimalkan 300 pelanggan dumun. 300 pelanggan puniki pasti kita akan berikan tong sampah 2 unit dumun. 2 unit, 1 unitnya yang sering semeton di tiang sarang sami untuk mengkondisikan artinya 2 unit punika hanya tong sampah organik dan anorganik. Residu puniki kan menawi ten sami meduwe artinya sampah residu dari punika. Nah nika diharapkan kita untuk dibungkus dengan plastik ditempatkan di satu tempat menawi ember kresek kan kadi punika. Nah nika tunas yang untuk organik dan anorganik pasti puniki kalih tong sampah. Diameter tong sampah kurang lebih 60 cm Pak ya. 60 cm diameternya, tingginya kurang lebih 80 cm. Kita 80 cm. Artinya untuk perumahan kali punika tadi akeh dan ngambil genah kali punika. Nah nika pasti sampun boleh kalih untuk 300 pelanggan pertama. Nah dumugi setelah sampah boyo semua tanggung jawab pemerintah. Niki tanggung jawab kita bersama. Nah dalam proses menjaga kebersihan niki pastinya kita
tidak bisa sendiri-sendiri. Nah niki wonten taler peran serta dari masyarakat. Nah disinilah bagaimana kita mensinergikan antara hak dan kewajiban puniki. Kewajiban kita memilah sampah karena kita yang menghasilkan sampah itu sendiri. Hak kita bagaimana lingkungan kita ini bersih. Nah di kewajiban inilah ada yang namanya iuran kali punika. Tetap wonten iuran karena terkait dengan proses daripada pelaksanaan pengolahan sampah nikel. Nah nikel tidak bisa kita semata-mata membebankan permasalahan sampah ini kepada pemerintah karena yang membuat sampah juga bukan pemerintah saja kan kali punika idene dan nikilah bentuk kewajiban kita. Marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan kita ini dengan satu disiplin memilah sampah, kedua memikirkan juga tentang petugas atau orang-orang yang menjaga kebersihan ini atau yang mengolah sampah kita nikel. Nah itu pasti wonten Pak, tidak bisa lepas dari kita karena ini bentuk hak dan kewajiban dari kita selaku warga negara. Memang pasti tolong diperkecil lah sedikit. Apa boleh sebab karena masyarakat sekarang kan kehidupannya kan sangat minim sekali gitu loh Pak. Nggih. Puniki Bang yang punya program ring KPP, niki kan KSM lumun, KSM ini akan dilebur menjadi KPP. KPP punika kelompok pemanfaat dan pengawasan gitu kan? Pemelihara. Kelompok pemanfaat dan pemelihara. Riki sampun genah ini pemelihara niki. Pemelihara ini kan pasti sampun napi sana pelihara pasti kan perlu biaya kan tadi punika. Kalau kita bebankan kepada pemerintah semua yang yakin pemerintah tidak akan mampu untuk itu. Nah maka dari itu inilah untuk peran serta daripada masyarakat. Nah masalah besar kecil pastinya itu dana kan medue yang namanya daur ulang yang bisa kita manfaatkan. Nah yang KPP nantinya akan bekerja sama dengan Bank Sampah Desa Pemogan. Artinya sampah-sampah daur ulang itu dana ini akan dibeli oleh bank sampah. Dari bank sampah ini kan pastinya itu dana medue jinah dosnya. Nah jinah itu dan kunci akan diambil oleh KPP karena dari KPP tidak boleh melakukan proses pembelian bahan sampah seperti itu. Bank sampah lah yang akan membeli sampah itu dan artinya dari bank sampah akan membayar iuran itu dan kurang dari artinya nilai sampah yang itu dan peroleh hasil ini ke barulah itu dan yang akan menambah kali punika. Nah pamit ya boleh ya. Bantu kami dari Indo bersosialisasi ke Banjar-Banjar. Bagaimana mengajak masyarakat untuk bisa ikut dalam program bank sampah. Akhirnya terbentuklah 17 bank sampah di Desa Pemogan. 17 Banjar ini membuka bank sampah dan punya pengurus di Banjar masing-masing. Itu Ibu PKK yang menjadi pengurusnya di Banjar masing-masing. Di sanalah sampah-sampah itu diterima oleh pengurus bank sampah di Banjar masing-masing. Itu jalan Pak ya. Teredukasi setiap kita ada arisan kita memberikan penyuluhan seperti mendatangkan narasumber dari DLK, Dinas Lingkungan Hidup. Kita memberikan modalnya sosialisasi itu tidak henti-hentinya kepada masyarakat dan turun ke bawah ke warga untuk mengajarkan langsung ya bagaimana bapak-bapak memilah sampah. Di bank sampah nasi atau sisa makanan tidak ada terbuang ke tempat sampahnya, tapi kita mengajarkan untuk membuat biopori. Biopori, Bapak pernah dengar biopori? Biopori? Belum. Nah, itu nanti kita buat bolong Pak, bolongan kan ya? Bolongan itu sebesar pipa kan? Seperti pipa lah ya. Itu nanti sampai kira-kira mungkin ada berapa meter lah semampu Bapak untuk lebih dalam, lebih bagus. Dan itu Bapak kasih pipa itu tidak sedalam yang kita buat menggali kan? Ada alatnya Pak untuk membuat bolongan kayak bolongan
menyerap, biar bisa menyerap air ini kan. Nah itu seperti itu Pak, ya, nanti kita ajarin. Apabila banyu mudahnya kan, banyu dari sini tuh yang tidak udah bau lah ya, mereka sampah-sampah makanan lah kayak tulang apapun itu masukkan dia di dalam bolongan biopori itu, ya, ditutuplah sama penutup pipa nikel. Nanti dia di sana udah lebur ya, karena panas di dalamnya, dia akan gini lebur, dia tidak akan berbau. Nah, setiap Bapak punya sampah seperti itu ke situlah. Jadi mengurangi kita untuk sampah-sampah yang tidak berguna. Jadi di situ yang Bapak buang nantinya, kalau bisa Niki dari sekarang cobalah disiplin ke itu. Nah, mungkin nanti dari kita karena bank sampah kemarin kan terkendala COVID, ya kita tidak beroperasi. Setelah pergantian apa namanya Niki? Kepala desa kita belum bisa berlanjut karena dana operasionalnya Nika belum bisa kita penuhi, karena kita perlu juga bank sampah itu juga perlu dana operasional seperti beli bensin, seperti ya banyaklah di situ kendalanya kita masih. Sekarang kita mulai bangkit lagi bersama TPS 3R Niki. Nanti tempatnya di sini Pak. Niki sudah kita ajukan, ya, karena kita punya depo dipakai oleh TPS 3R, kita akan membuat lagi. Niki, kita berdampingan di sini. Yang Bapak minta, Niki, kita sudah ajukan. Untuk itu kita sudah buat pengajuan di APBDes. Mungkin Pak Jaya udah bisa mengawal kami di bank sampah untuk bisa secepatnya dibangun, karena kita kalau tidak ada depo, di mana kita akan menaruh sampah-sampah Bapak yang belum kita jual ke bukan pemulung kita jual Pak, tapi tempat-tempat yang memang sudah terdaftar di kota yang bisa kita direkomendasikan untuk menjual ke sana. Itu Pak ya. Nah, itu mudah-mudahan tahun depan kita bisa melaksanakan langsung dan bisa program ini lanjut Pak ya, sebagai percontohan di Kota Denpasar. Itu yang kita pertahankan Pak ya. Nah sekarang itu baru dari PKK Watt saja yang kami beri sosialisasi untuk bagaimana memilah sampah, bagaimana menggunakan biopori, dengan apa namanya, kita bentuk juga komunitas untuk di gang-gang itu, bagaimana kita bisa mengajukan program-program untuk edukasi menggunakan daur ulang sampah. Itu sebenarnya tujuan ke depan. Jadi tidak hanya yang buat saja yang kita rangkul, tapi semua warga yang ada di Desa Semogan, kita buat suatu komunitas untuk bisa kita ajarkan bagaimana menggunakan daur ulang itu menjadi bahan yang bernilai, memberikan edukasi kepada ibu-ibu dari perwakilan bank sampah 5 orang itu sebanyak 5 kali 17 orang sedesa Semogan, kita berikan pelatihan yang bisa dia gunakan di bank sampahnya unit masing-masing. Nah, nanti tugasnya bank sampah, pengurus bank sampah unit itu mengajarkan kepada masyarakatnya. Itu aja sih sebenarnya yang gila gitulah. Nggih. Pak Niki Pak, sampah yang kita kumpulkan yang bisa diolah itu kan sudah kita kumpulkan. Kalau pemulung datang tuh gimana? Kita kembali ke Bapak kalau Bapak mau. Kalau Pak pemulung kita jual, untuk diri Pak sendiri. Walaupun kita nggak jual, kan
nggak tetap kita datang di depan kan? Dia kan gagal ngambil. Gimana caranya biar nggak datang gitu loh? Bagus ya, Nek. Bisa, apakah bisa dilarang apa enggak? Gitu. Udah dos, Pak jangan diambil Pak gitu. Yang itu tulisan Masalah dilarang itu ada. Itu pertama. Yang kedua, bank sampah pun belum kan kita. Nah makin punapi yang ini jengkel maluan kan kita. Yang pastikan bank sampah 2. TPS 3R 2. Karena kita punya target di bulan Januari kita sampun launching. Nah apakah bank sampah sudah di bulan Januari kita belum tahu. Nah makin kan begini, kalau misalnya bisa berjalan paralel itu sangat bagus. Tapi kita tidak akan diam memproduksi sampah kan kita ini masalahnya sampah terus kita menunggu TPS 3R ada ataupun bank sampah ada kan kita ini harus ada. Tetap harus kita proses kan kita. Nah yang pastikan begini, kita berproses karena yang bergabung untuk TPS 3R. Kita punya target di Januari ini sampun launching dengan 300 pelanggan. Nah, Sira saat 300 pelanggan sedang kita data, termasuk hari ini kita akan melakukan pendataan untuk Bigo. Nah, sebelum TPS 3R ini jalan, kan masih ada durasi waktu sampai akhir, anggaplah Desember, kemudian di awal Januari, ini kan sampah tetap diproduksi. Nah, Nike yang berani pastikan durus napi sedurung dedane ini memanggil untuk pengelolaan sampah Nike durus margian lumun. Jadi seperti apa yang sebelumnya berjalan, silakan margian lumur sambil kita mempersiapkan infrastruktur. Kenapa TPS 3R ini jalan? Ini dibuat karena kita mau memberikan solusi. Mungkin begini guys, mohon maaf yang boya jenasikin segala yang yakin Bapak Ibu ini adalah orang-orang yang lebih jauh berpengalaman dari dia. Tapi begini, yang ambil perbandingan begini, merubah mindset kita atau merubah perilaku kita yang walaupun kita tahu itu sedikit kurang menguntungkan buat diri kita sendiri maupun orang lain, kadang itu sangat berat kita lakukan. Tapi kalau kita lakukan secara kontinu, artinya terus-menerus konsisten, yang yakin akan menjadi kebiasaan baik. Contoh, kita dulu ngangkon masker kan, cepengah segala macam, kadang kita lepas ya awal-awal. Nah karena kita takut dengan penyakit yang mengharuskan kita terus memakai masker, makin sabun api. Yang wendan ragon nggak motor jalan, ada nanggo masker, tan nganggon masker, jangan lo motor pasti begitu. Karena tapi kalau orang lain tidak melakukan itu juga akan berimbas kepada kita kan sakit kalau si rago kan. Nah begitu juga dengan pola pemilahan sampah ini. Makin yang ambil imbaunya begini, ya nago dari pemilahan sampah, pengelola sampah mengambil sampah itu dengan kondisi sampah dengan berbagai kontaminannya itu kan agak berat. Yang banyak dipakai itu kan kita di barat yang gitu. Iya, yang untuk khusus ke sampah, kita memang khusus ke sampah. Ada tulisannya, ada tulisannya bank sampah. Ada yang penampilannya. Terus kan nih sejak sosialisasi ya kita ngomongin bank sampah. Gimana itu Pak saya gini ya? Jadi apa bisa masuk di tahun 2002. Betul itu. Saya cek-cekan tadi, karena Ini aja dulu kita fokus TPS 3R. Nanti kalau sudah jalan terkait program itu baru perencanaan. Baru kan cuma terkait programnya nanti gitu.